A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hiburan sekarang telah menjadi industri yang sangat menguntungkan. Karena hiburan dengan berbagai bentuknya itu banyak diminati oleh semua jenis kalangan, semua bangsa, semua agama, semua madhab. Bahkan salah seorang pebisnis terkenal dari Indonesia mengatakan bahwa salah satu bisnis yang tidak pernah mati adalah bisnis hiburan. Misalnya musik, menggelar konser-konser internasional. Kemudian misalnya penampilan para artis, konser-konser pemusik dunia, Korea, Barat, Timur Tengah, dan sebagainya. Adalah industri hiburan yang meraup banyak keuntungan karena di dalamnya banyak terlibat, ada sponsor, kemudian juga ada dukungan dari pemerintah lokal maupun pusat, dan juga para penontonnya tidak segan-segan untuk membeli tiket walaupun mahal. Karena ada keterikatan emosional antara para penonton yang menjadi fan-nya terhadap para band internasional atau para pemain musik atau para pemain film dari berbagai belahan dunia. Nah, di sini marilah kita sama-sama merenungkan, melakukan refleksi atas sebuah kreativitas yang luar biasa ini, yang mempengaruhi banyak orang. Mempengaruhi bukan hanya sikap dan attitude, juga gaya hidup, bahkan budaya, kultur, bahkan juga mungkin pandangan hidup, bahkan juga mungkin kebiasaan sehari-hari, dan bahkan juga mungkin bisa mengubah agama seseorang. Hiburan adalah hal yang menghibur. Manusia normal butuh hiburan, butuh sesuatu yang bisa membuat dirinya merasa rehat dari berbagai kegiatan rutinitas kerja, atau misalnya mengasuh anak, membersihkan rumah. Dia butuh hiburan, butuh waktu-waktu tertentu untuk mengusir rasa bosannya, rasa capeknya, letihnya, menyegarkan kembali semua fakultasnya, menyegarkan tubuhnya, menyegarkan otak dan pikirannya, sehingga dia bisa lagi beraktivitas di esok harinya. Nah, saya ingin membagi 2 atau 3 bahkan 4 objek yang dihibur itu. Apa sih sebetulnya di dalam diri manusia yang mendapatkan hiburan itu? Pertama, yang paling dekat dengan hiburan adalah fakultas lahiriah kita. Misalnya mata, telinga, kemudian kulit, kemudian rasa, aroma, sentuhan, penglihatan, pendengaran, dan sebagainya. Jadi ini misalnya mata melihat pemandangan yang menarik, melihat pemandangan yang indah, itu mata merasa terhibur. Mata melihat misalnya kabut dari gunung, melihat gemercik air, melihat aliran sungai yang jernih, itu terhibur. Melihat kebun yang hijau, pohon-pohon yang ranum dengan buah-buahnya yang indah, itu merasa terhibur. Telinga misalnya akan terhibur mendengar suara musik yang indah, baik itu musik alam atau musik ciptaan manusia. Tentu saja dia akan memilih musik-musik tertentu yang sesuai dengan seleranya. Itu semua menghibur. Dan manusia dan para pengusaha benar-benar memanfaatkan, sehingga mereka menciptakan berbagai musik untuk menghibur manusia, dan manusia rela membelinya berlangganan misalnya, agar bisa menikmati suara-suara yang bagus, yang indah. Nah, ada lagi yang lebih dalam dari itu menurut saya, itu fakultas batiniah.
Jadi ini dia fakultas yang diantaranya adalah menghimpun seluruh sumber-sumber yang diberikan oleh fakultas-fakultas lahiriah, oleh organ-organ lahiriah. Misalnya ada fakultas namanya Hissul Mustarak atau sensus komunis. Dia bisa meramu, bisa menghimpun berbagai hiburan, suara yang indah misalnya, kemudian juga gambar yang indah, pemandangan yang indah, gerakan yang indah, kemudian juga misalnya aroma yang indah, rasa yang indah, sehingga ini lengkap sekali. Nah ini mungkin indera batinnya ini menikmati lebih banyak lagi, lebih dalam lagi, karena dia bisa menyimak, mempersepsi berbagai jenis, dari suara, audio, visual, kemudian sensasi, ya, rasa, aroma. Nah ini jadi misalnya ada istilah dalam film kartun itu restoran 1000 mulut, karena dia bukan hanya menikmati makanan yang enak saja, dia juga mendengarkan musik yang enak, bisa melihat pemandangan yang enak, sehingga mungkin dia bisa menyantap lebih banyak, bisa menikmati makanan yang lebih banyak, karena fakultas-fakultas lain juga ikut membantu, ya, memaksimalkan kenikmatan makanannya. Nah, itu salah satu fakultas batiniah. Ada lagi fakultas yang dia bisa mengimajinasikan. Jadi menciptakan hal-hal yang tidak terlihat, yang tidak terindrawi. Jadi jiwa itu aktif, bukan hanya pasif. Jiwa itu kalau sudah mencipta imajinasi, mencipta bentuk-bentuk imajinasi, mencipta abstraksi misalnya, jiwa itu ya aktif dan fokus dan berkonsentrasi. Di sini jiwa lebih merasa terpuaskan secara imajinatif, bahkan juga intelektual, karena dia bukan pasif. Kalau tadi hiburan itu pasif, hanya menerima saja, hanya mendengar, ya, hanya melihat, hanya menyimak. Tapi di sini jiwa ikut aktif. Jiwa tidak reaktif lagi, tapi aktif. Jadi jiwa berperan besar. Jadi jelas di sini jiwa lebih mendapatkan hiburan, mendapatkan kesenangan yang lebih besar. Karena dia mengetahui apa yang sesuai dengan dirinya, dia mengetahui apa yang sesuai dengan selera dirinya, sehingga dia menciptakan hal-hal yang memang disukai oleh dirinya. Seseorang yang misalnya yang aktif menulis, misalnya aktif menggambar, melakukan pekerjaan yang disukai oleh dirinya, dia akan bekerja berjam-jam, bahkan mungkin berhari-hari. Dia tidak merasa lapar, tidak merasa haus, bahkan lupa dengan keadaan sekelilingnya, karena saat itu dia sedang menikmati satu karya yang dia anggap sebagai mahakarya, untuk menciptakan sesuatu yang dia senangi dan juga mungkin akan berguna, bermanfaat bagi masyarakat. Nah, yang lebih tinggi lagi yaitu ketika fakultas intelektual kita aktif, akal jelas, kebahagiaan akal, kesenangan akal itu lebih tinggi. Karena abadi, ya, tak terbatas, luas, tidak ada konflik di dalamnya. Jadi kebahagiaan akal, hiburan bagi akal jelas lebih tinggi, lebih sempurna, dan lebih mencerahkan. Kalau hiburan-hiburan untuk indera lahiriah atau indera batiniah itu bisa menimbulkan adiksi, bisa menimbulkan kebosanan, bahkan alienisasi. Karena itu berangkat dari dia yang tidak mengenal dirinya. Dia tidak mengenal dirinya, ujug-ujug dia harus asik dengan sesuatu yang sebetulnya dia sendiri bingung. Dia sendiri belum menentukan dirinya. Dia sendiri belum akrab dengan dirinya, belum mengetahui dirinya. Lalu bagaimana dia mengetahui bahwa dirinya menyukai sesuatu? Bisa jadi dirinya menyukai yang lebih dari itu. Nah, ini
ini adalah kelemahan dari hiburan-hiburan untuk hiburan-hiburan material, hiburan-hiburan untuk organ-organ lahiriah, untuk fakultas-fakultas lahiriah. Apalagi kalau dia misalnya belum mengenal dirinya, jadi dia bisa terasing karena ternyata yang mengidentifikasikan dirinya adalah eksternal itu, ya, cogito ergo sum misalnya, itu adalah membawa implikasi alienisasi, karena saya berpikir, aku berpikir maka saya ada, itu mengimplikasikan bahwa dirinya ditemukan dari hal-hal yang eksternal, bukan dari dalam dirinya, bukan dari saya yang performatif, saya yang aktif, saya yang menjadi kreator, pencipta bentuk-bentuk jenis-jenis epistemologi. Nah, pada hiburan level fakultas batiniah ini, orang terhibur bukan karena visualisasinya, orang terhibur bukan karena misalnya kalau film aksi-aksi yang luar biasa, ya, adegan-adegan yang heboh, yang sadis misalnya, yang ekstrim, ya, kemudian visualnya yang luar biasa, teknik-teknik sinemanya yang tinggi, bukan itu, tapi yang dia nikmati adalah story-nya, ceritanya, skenario-nya. Sebab kalau adegan-adegan itu tidak ada hubungannya, tidak ada lembaran merahnya, tidak ada benang merahnya, dia tidak akan menikmati. Karena pikiran kita ya suka yang holistik, yang koherensi, yang sistematis. Ada lagi yang hiburan yang tertinggi adalah hiburan untuk kalbu, untuk jiwa kita. Ini hiburan yang mencerahkan, hiburan yang memberdayakan, bahkan mentransformasi dirinya. Karena selain aktif, dia misalnya bukan hanya terhibur karena mencipta misalnya, karena melakukan sesuatu, tapi ketika dia merasa berguna bagi orang lain. Pada tingkatan yang lebih tinggi itu, dia mendapatkan kebahagiaan-kebahagiaan spiritual dan non-material. Kalau pada hiburan tingkat awal, dia merasa terhibur kalau mendapatkan sesuatu. Sesuatu itu harus material, sesuatu itu harus duit, sesuatu itu harus makanan, sesuatu itu harus konkret, material, fisik, objektif, terasa, terlihat, teraba, terawang, ya, tersentuh. Tapi pada hiburan yang tingkat tinggi, tidak itu. Semakin abstrak, semakin spiritualitas, semakin dia bahagia. Karena dia bertransformasi, ya, dia tercerahkan. Dan apalagi kalau dia berguna bagi masyarakat, berguna bagi keluarganya, berguna bagi orang lain. Di sini dia merasa lebih bersemangat lagi, merasa lebih terhibur lagi. Nah, hiburan-hiburan seperti ini, hiburan untuk kalbu, untuk jiwa ini, itu adalah hiburan yang luar biasa. Dalam sebuah riwayat ada hadis dikatakan, Astagfiruka min kulli ladzatin bi ghairi dzikrik. Aku meminta ampun kepadamu ya Allah dari setiap kesenangan tanpa zikir. Jadi kesenangan yang tidak ada zikirnya, tidak ada ingatan kepada Allah, itu menurut hadis ini ya harus kita istighfar, karena itu bukan hakikat hiburan. Wa min kulli rahatin bi ghairi unsika. Dari setiap istirahat, dari setiap rehat, tapi tidak ada keintiman denganmu, tidak ada uns keakraban dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah hiburan-hiburan tingkat tinggi, tingkat spiritualitas yang mencerahkan, yang membahagiakan, abadi, luas, tak terbatas, mentransformasi diri dan juga orang lain. Wa min kulli sururin bi ghairi kurbika.
dan dari setiap kesenangan, kebahagiaan tanpa takarub kepadamu. Jadi kesenangan, kebahagiaan itu, hiburan itu harus takarub, harus ingat, dan harus harus intim dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa min kulli suglin bi ghairi ta'atika. Dan dari setiap aktivitas, dari setiap kesibukan tanpa ketaatan kepadamu. Inilah hakikat hiburan, hiburan yang hakiki, kebahagiaan yang hakiki yang harus kita raih. Inilah yang akan mengubah kita, mengubah keluarga, dan mengubah masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.